Jika pepatah klasik menyatakan biar lambat asal selamat, dipastikan tidak berlaku di film ini karena untuk selamat butuh cepat. Film yang berjudul Speed tahun rilis 90-an, tepatnya tahun 94, menceritakan kehidupan yang tenang di kota Los Angeles berubah menjadi kacau gara-gara pria paruh baya berbuat onar dengan memasang petasan di satu lift gedung pencakar langit. Tindakan tersebut dia lakukan karena kecewa terhadap institusi kepolisian yang telah memaksanya untuk pensiun tanpa diberikan uang pesangon. Ketika satu petugas keamanan gedung berpatroli menemukan orang yang sangat mencurigakan karena memasuki area terbatas dan terlarang, maka petugas pun meminta surat tugas untuk legalitas pekerjaan. Dengan respon yang sangat tenang, lelaki yang mengaku teknisi memberikan surat tugas pada petugas. Hey, this area is restricted. I'm gonna have to see a work order. Yeah, just a second. Nothing personal. Aktivitas di gedung pencakar langit berjalan seperti biasa, sampai satu saat terdengar ledakan yang disusul dengan teriakan histeris. Hal itu terjadi pada satu lift yang berisi 13 orang pegawai. Mereka beruntung karena terselamatkan oleh rem darurat. Bunyi ledakan di gedung pencakar langit itu memicu alarm, dan tidak lama berselang datanglah petugas damkar dan tim gegana Polda setempat. Sebelum melakukan sterilisasi gedung, Letnan McMahon menginformasikan bahwa pelaku menyandera 13 orang penghuni lift dan meminta tebusan 3 juta US dollar. Secara teknis, posisi lift terhenti di bawah lantai 30, dan jika dalam waktu 1 jam permintaan tidak dikabulkan, maka rem darurat akan dihancurkan dan 13 penghuni lift otomatis disambut oleh malaikat pencabut nyawa di lantai dasar gedung ini. Untuk memulai misi penyelamatan, Jack Traven dan Harry Temple mengajukan diri untuk menyisir dan mencoba melakukan proses evakuasi secara diam-diam. This is an express elevator, gentlemen. So Harry volunteers to examine the device. Everyone else, I want you to confirm building evac. Move! Di sisi lain, pria parubaya atau Pak Tua yang bernama Howard Payne bersembunyi dan memonitor 13 orang sandera sebagai jaminan. Di saat yang sama, kepolisian tengah menyiapkan uang tebusan yang nominalnya cukup untuk beli pabrik cilok uang. Tidak ingin buang waktu percuma, Jack Traven dan Harry Temple mencari cara untuk mengamankan lift sebagai antisipasi jika peledak kedua diaktifasi oleh Pak Tua. Yang terpikir oleh Jack adalah memanfaatkan katrola raksasa untuk ditautkan pada lift dengan harapan bisa menyelamatkan nyawa penumpang lift. Anyone we know? I don't recognize the work, but he's a pro. Sementara itu, Pak Tua tengah berada di satu lift barang dan memonitor keadaan. Karena mendengar suara yang mencurigakan, Pak Tua mengaktifasi peledak berikutnya. Ajaibnya, langkah Jack Traven dan Harry Temple membuahkan hasil. Lift tersebut tertahan dan situasi ini dimanfaatkan untuk proses evakuasi. Alhasil, belasan nyawa bisa diselamatkan. Beberapa saat setelah menarik napas lega, Jack dan Harry melakukan penyisiran, kali ini untuk menyergap Pak Tua yang dicurigai bersembunyi di satu lift barang. Rupanya kedatangan Jack dan Harry sudah ditunggu dan disambut dengan kebrutalan Pak Tua yang menembakkan shotgun ke tempat Jack dan Harry. Karena posisinya sangat sulit untuk bergerak bebas, Harry Temple jatuh ke dalam lift dan menjadi sandera pria paruh baya itu. Jack mencoba bertahan di atas lift, tetapi Pak Tua menggiringnya agar Jack masuk ke dalam lift. Di sisi lain, Kapten McMahon mendekat untuk memberikan bantuan. Di saat yang sama, Harry dipaksa untuk mengikuti Pak Tua. Jack hanya bisa menodongkan senpi, karena jika Pak Tua dilumpuhkan, maka seluruh bangunan ini akan rata dengan tanah. Pak Tua memakai rompi yang sudah dipasangkan peledak.
Harry tidak bisa berbuat banyak kecuali memberikan kode untuk menghambat langkah Pak Tua. Meskipun cara yang dilakukannya sangat brutal, tetapi cara itu membuat Pak Tua melepaskan Harry. Pak Tua berhasil kabur menuju area parkir, disusul dengan ledakan dahsyat. Berkat kerjasama tim yang baik, kepolisian daerah Los Angeles mendapatkan penghargaan atas penyelamatan yang sangat dramatis dari Pak Tua yang ingin memeras instansi kepolisian. Meskipun Harry menjadi korban dari cara yang sedikit barbar, imbasnya dia mendapatkan promosi naik jabatan sebagai detektif. Di malam harinya, mereka berkumpul di sebuah warung kopi, dan situasi ini pun dihiasi dengan keluhan Harry karena tindakan Jack Trepan hampir saja merenggut perangkat pusaka miliknya. I got a bullet and 6 inches off the mark, and they're giving the medal to my wife. Pasca tragedi itu, kehidupan di Los Angeles berjalan seperti biasa. Jack mampir ke warung untuk beli sorabi hangat dan segelas kopi. Disusul dengan kehadiran Mr. Bob, supir bus yang memesan teh manis panas untuk bekal perjalanan. Di warung kopi, sosok Jack Trepan sangat dihormati karena keberaniannya menggagalkan aksi brutal yang memeras institusi kepolisian Los Angeles. Tetapi suasana ceria seketika berubah menjadi suasana duka setelah bus yang dikendarai oleh Mr. Bob hancur berkeping-keping. Sesaat setelah bus hancur, ada satu telepon umum koin berdering, kemudian Jack segera meresponnya. Ternyata Pak Tua masih sehat walafiat, bahkan bus Mr. Bob merupakan bentuk komunikasi brutal yang disampaikan pada Jack Trepan. Pak Tua kekeh meminta uang pensiunan dengan cara yang sangat brutal. 2 years I spent setting up that elevator job. What do you think, Jack? I got your attention now. There's a bomb on a bus. Saking kekehnya, satu bus antar kota antar provinsi sudah ditanam peledak yang akan aktif jika bus melaju di atas 50 mil per jam. Dan jika kecepatan menurun di bawah 50 mil per jam, maka semua penumpang akan hancur berkeping-keping. Berada di tempat yang berbeda, perempuan bernama Ani tengah berjuang untuk menyetop bus. Beruntungnya, Pak Supir kenal baik dengan penumpang perempuan yang satu ini. Bus antar kota antar provinsi ini pun meluncur menuju pemberhentian berikutnya. Karena rencananya digagalkan oleh kepolisian Los Angeles, Pak Tua menaikkan permintaannya menjadi 3,7 juta US dollar. Demi menyelamatkan penumpang bus, Jack mengejar bus bernomor 2525. Pak Tua memberi waktu 2 jam untuk Jack menyiapkan uang tebusan. Keadaan lalu lintas saat itu tidak memungkinkan untuk mengejar bus yang dimaksud. Bus berada di jalan bebas hambatan, kecepatan bus meningkat, dan secara otomatis mengaktifasi peledak di kolong bus. Sementara di belakang bus, Jack terpaksa membajak satu sedan mewah milik penganut aliran Rasta. Kemudian Jack meminta tolong untuk menghubungi Harry dan mengabarkan situasinya. Alhasil sedan ini bisa mendekati bus yang dimaksud. Kemudian Jack melakukan komunikasi dengan supir bus itu. Dan ketika supir mengetahui adanya peledak di dalam bus, Mr. Samuel lemas dan melambatkan laju busnya. Semua penumpang mengira Jack akan membajak bus mereka, terlebih lagi setelah Jack memaksa masuk ke dalam bus itu. Di saat yang sama, kepolisian Los Angeles kembali sibuk dengan kejadian ini. Mereka semua menyangka Pak Tua di gedung Tempo Hari sudah pindah alam dan hancur berkeping-keping. Sementara itu, ada satu penumpang yang tidak nyaman dengan kehadiran Jack, sehingga dia mengacungkan senjata api dan meminta bus untuk dihentikan. So sit tight. Get away from me! I'm not here for you. I don't care about your crime. Hang on.
Di sisi lain, Ortiz berusaha melumpuhkan si Omen dan imbasnya satu peluru nyasar ke Mr. Samuel. Secara spontan, perempuan yang bernama Annie mengambil alih kemudi. Semua penumpang panik dengan kejadian ini dan mereka terdiam setelah Jack menjelaskan situasi dalam bus ini. There is a bomb on this bus. Can you handle this bus? Oh, sure. So you're a cop, right? Untuk mengetahui lebih lanjut, Jack berkomunikasi dengan Harry untuk mengidentifikasi jenis peledak yang dipasang di kolong bus. Sementara itu, dengan hadirnya pemberitaan live streaming membuat Pak Tua bisa bersantai melihat perjuangan seorang petugas polisi lewat pantauan helikopter media. Jack berkomunikasi juga dengan Kapten McMahon meminta pengawalan dan akses khusus. Singkat cerita, komunikasi tersambung dengan Pak Tua. Situasi ini dimanfaatkan untuk mengevakuasi Mr. Samuel yang terluka akibat ulah si Omen. Alhasil, Pak Tua pun luluh dan membiarkan Samuel dievakuasi. We got a wad! Pretty big! I think we have trust. We have an injured man here. The driver's been shot. It'll grease the wheels with the money men if you show a little charity. Setelah Samuel dievakuasi, semua perhatian tertuju pada Samuel yang berhasil pindah kendaraan dengan selamat. Merasa iri dengan Samuel, satu penumpang bernama Helen memanfaatkan kelengahan penumpang yang lain dan mencoba untuk berpindah kendaraan. Karena Pak Tua ini memantau situasi bus, dia mengaktifasi satu peledak kecil dan imbasnya Helen jatuh tergilas oleh roda bus. No, Helen! No! Helen, no! Helen, no! Semua penumpang tidak menyangka Helen pergi dengan cara yang sangat mengenaskan. Jack merasa sangat bersalah atas kejadian ini. Tantangan tidak berhenti di situ saja, bus diarahkan menuju jembatan layang, tetapi naasnya jembatan itu belum rampung, ada celah sepanjang 15 meter. Mengetahui hal itu, Jack menambah kecepatan dengan satu harapan semuanya selamat tanpa kurang satu apapun. Kemudian setelah Jack menemukan solusi cerdas, yaitu keluar tol menuju bandara. Babak baru Jack Trappen dan penumpang bus bernomor bodi 2525 dimulai dengan berputar-putar di landasan pacu bandara. But it's on the map. It's finished on the goddamn map. What? Huh? Floor it! Everybody hold on to your seats or whatever you can. When we hit the gas... Disinilah Jack kembali berkomunikasi dengan Pak Tua meminta dirinya untuk turun dengan alasan akan berkoordinasi terkait besaran uang yang diminta oleh Pak Tua. Sementara itu, Kapten McMahon dan jajarannya tengah sibuk mencari identitas Pak Tua. Tidak lama kemudian, Jack meminta panduan dari Harry untuk menjinakkan peledak di kolong bus. Dalam situasi ini, yang terpikirkan oleh Jack adalah menjinakkan peledak yang dipandu oleh Harry. I want money, Jack. You want me to help you? Let me get on the ground. I need to talk to these people face to face. All right, I want you back real fast. Paralel, Harry menemukan pelaku utama dan sesuai dengan prediksi bahwa pelaku yang bernama Howard Payne adalah pensiunan divisi penjinak bom. Dia dipensiunkan oleh dinas karena produktivitasnya menurun setelah kecelakaan kerja yang mengakibatkan jari tangannya berjumlah 9. Alhasil, percobaan untuk menjinakkan peledak pun dibatalkan, tetapi rintangan tidak terhenti di situ saja. Sebagian struktur dari ban bus itu rusak akibat menginjak ranjau saat masuk ke area bandara. Situasi ini memaksa Jack berimprovisasi untuk bisa selamat dari kehilangan nyawa. Great. Jack, I want you to get out of there and sit tight. We're gonna go after the source. Mac, get me out of here! Pasca tragedi di kolong bus, muncul masalah baru, yaitu tangki BBM bocor. Di sisi lain, tim Gegana dibantu oleh Densus Los Angeles bergerak mengepung kediaman Howard Payne. Seperti diungkapkan oleh Kapten McMahon, Howard Payne adalah orang sinting, tetapi dia sangat cerdik dan licik. Sesaat setelah pasukan berhasil menerobos masuk ke kediaman Howard Payne, rumah tersebut tidak berpenghuni, dan saat penggeledahan, Harry menemukan peledak yang aktif oleh sensor gerak. Dan itulah menjadi hari terakhir bagi tim Gegana dan Densus Los Angeles yang ditugaskan untuk penyergapan. Kejadian itu menjadi bukti keseriusan Pak Tua dalam memperjuangkan uang pensiunannya.
Secara teknis, Pak Tua meminta uang tebusan itu disimpan di tong sampah tepat di seberang pintu masuk stasiun kereta bawah tanah. Hal ini membuat Jack semakin frustrasi, tetapi dari kejadian ini mendapatkan temuan baru, yaitu adanya kamera CCTV yang memantau pergerakan di dalam bus, dan terpikirkanlah solusi yang sangat cerdas dan revolusioner. He can see you. Just keep looking straight ahead. There's a camera on the bus just over my left shoulder. Don't make any big movements. Ibarat pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat si tupai pasti jatuh ke tanah. Mungkin sedikit cocokologi saja dengan keadaan di film ini. Dengan melibatkan awak media untuk mencari frekuensi sinyal CCTV bus, setelah itu mereka langsung merekam dan memutar ulang bolak-balik dan ditayangkan seolah-olah tayangan terkini dari dalam bus. Kecerdasan dan kejeniusan Jack Trappen berhasil menyelamatkan semua penumpang dan tersisa Jack dan Annie. Mereka berjuang untuk bisa keluar dari bus yang tengah melaju. Bus ini dibiarkan berputar-putar di bandara sementara Jack dan Annie keluar melalui lubang di lantai bus. Mereka berhasil selamat dari kematian dan bus nomor 2525 pun meluncur tidak terkendali. Kali ini Pak Tua tengah meradang karena tayangan live streaming di televisi merupakan video rekaman yang di looping. Pasca selamat dari maut, Jack dan Annie berada di mobil ambulans. Kemudian Jack meninggalkan Annie untuk ikut memantau pergerakan kantung uang yang dimasukkan ke tong sampah. Sementara itu karena Jack tidak kunjung datang, Annie keluar dari ambulans. Tiba-tiba datang petugas mengiring Annie ke tempat yang lebih aman. Rupanya Pak Tua menyiapkan rencana ketiga demi meraih apa yang menjadi impiannya. This way. Just move right over here. He's got the money. Jack! Sementara di tempat terpisah, pasukan keamanan memonitor kantong yang berisi uang tebusan yang sudah disimpan alat pelacak. Karena penasaran dengan tempat sampahnya, Jack mengecek dan ternyata kondisinya sudah bolong dan tembus ke terowongan kereta bawah tanah. Pak Tua sudah mengantisipasi kejadian ini, maka untuk menyambut kedatangan petugas, dia menyiapkan Annie dengan rompi penuh dengan peledak. Tentunya Jack tidak memiliki banyak pilihan karena detonator berada di tangan Pak Tua. You still don't get it, do you, Jack? You're fucking crazy. In the door! Bye, Jack. Kemudian Pak Tua membawa sandarannya masuk ke kereta bawah tanah. Diam-diam Jack mengikuti mereka. Pak Tua berusaha mengamankan posisinya dengan menghabisi masinis kereta yang berusaha melakukan komunikasi dengan pusat kontrol. Kemudian Pak Tua menyerahkan detonator kepada Annie, dan jika detonator itu lepas dari tangannya, maka semuanya akan selesai. Setelah semuanya dirasa aman dan nyaman, Pak Tua mengunboxing bungkusan plastik sampah itu. Hey, Jack, is that you? I've got plenty to go around. Impian bahagianya berubah menjadi kemurkaan karena di dalam bungkusan hanya ada tumpukan kertas dan jebakan penghinaan. Di saat yang sama, Jack berusaha merapat ke gerbong tempat Annie disandera, tetapi pergerakannya terdengar oleh Pak Tua. Dengan yakin dan pasti, Pak Tua memberondongnya dengan senapan otomatis sampai pelurunya habis. Tidak puas dengan hal itu, Pak Tua menyusul ke atap gerbong kereta dengan harapan bisa menyingkirkan Jack dari hidupnya. Adu mekanik pun tidak bisa dihindari. Berkat ketenangan, Jack bisa menyingkirkan Pak Tua dari dunia yang fana ini. Permasalahan berlanjut di kokpit masinis kereta karena semua instrumen kontrol sudah rusak. Satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Jack adalah memaksimalkan kecepatan kereta bawah tanah dengan harapan bisa selamat dan tidak kurang satu apapun. Kereta melaju dengan kecepatan yang tidak bisa dikendalikan, menghajar infrastruktur yang sedang diperbaiki oleh pekerja proyek. Kereta terus meluncur sampai pada ujung rel yang terhubung ke jalan raya utama di permukaan tanah. Yang kemudian disusul dengan kerumunan netizen yang penasaran dengan apa yang telah terjadi.
Secara keseluruhan, film ini memberikan pelajaran bahwa dalam situasi yang paling mencekam sekalipun, ketenangan, kecerdasan, dan kerjasama tim adalah kunci untuk mengalahkan segala bentuk kejahatan. Dan insya Allah akan berlanjut di film Speed jilid kedua. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kanal cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.